Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Krisna Pratama. Oke, di sini gua bakal berbagi kisah sedikit tentang dunia horor, yaitu bercerita tentang hantu kota tua. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Kejadian ini saya alami 3 minggu lalu, pada hari Minggu tepatnya. Saya dan teman saya vacation ke kota tua Jakarta. Kami berangkat menggunakan kereta dan tiba di stasiun kota. Hari mulai siang jam 11. Panas terik tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menikmati kota tua. Saya dan teman mendatangi Taman Fathahillah. Sungguh menakjubkan. Seperti di luar negeri. Dan keramaian pun tak menyurutkan mereka untuk menampakkan diri. Entah kenapa, mata ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal. Bagi yang sudah ke kota pasti tahu namanya. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atasnya kosong. Ada bagian jendela di lantai 2 yang tidak ada kacanya dan tidak ada daun jendela. Entah kenapa, seperti ada orang sedang berdiri di sana memperhatikan keramaian. Mungkin terasa terusik atau memperhatikan sosok itu menoleh ke arahku. Pandangannya kosong, tetapi ada rasa marah. Cepat-cepat aku mengalihkan mataku. Karena panasnya Jakarta, aku dan temanku memasuki Museum Sejarah Jakarta. Satu kata yang membuatku penasaran adalah penjara bawah tanah. Temanku nggak mau ikut ke penjara itu, tapi entah kenapa seperti ada energi yang kuat menarik aku untuk masuk ke semua ruangan penjara. Nggak tahu kenapa, saat itu pengunjung ramai, tetapi kenapa terasa sepi. Pertama, aku menuju ruang tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Sedih, gelap, pengap, dan langit-langitnya begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan aku lihat di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Aku kira itu pengunjung, tapi kenapa nggak pakai baju dan hanya mengenakan celana petani dan badannya kurus. Umurnya sekitar 20 tahunan. Dengan tergesa-gesa, aku keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Saat tiba di depan pintu penjara, aku mendengar suara laki-laki itu berbicara. Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini? Nggak tahu kenapa kaki ini seperti ada yang mendorong untuk masuk kembali ke dalam penjara itu. Benar saja, laki-laki itu masih duduk di situ dan dia langsung menatapku kembali. Dia bilang, apa salah saya? Terlihat raut wajah sedih tapi juga marah yang mendendam. Karena takut, aku lari kembali keluar. Dan yang aneh saat aku sampai di luar, kaki kiriku terasa berat. Untuk jalan pun harus aku seret-seret. Dan terdengar bunyi rantai yang terseret. Ya Allah, tolong saya, dalam hati. Semakin coba melangkah kaki ini semakin sakit dan berat. Juga terdengar suara rantai. Dengan terseret-seret, aku segera menuju security yang sedang bertugas. Pak, tolong bantu saya. Security itu pun kebingungan. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Lalu aku menjawab, saya dari penjara bawah tanah, Pak. Kaki saya ada yang merantai. Security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Aku pun dipapah menjauh dari penjara. Dan teman security yang tadi pun mengangkat kaki kiriku sambil membaca doa. Entah kenapa ada rasa sedih yang gak bisa diucap dan aku spontan menangis. Tapi tiba-tiba aku seperti kembali ke masa lalu. Ada seorang anak muda dibawa oleh pasukan Belanda dan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dia, tapi ada beberapa orang juga di sana. Penuh dan sesak, pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan dengan selayaknya. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku. Ternyata itu adalah bapak security. Saat aku lihat sekeliling, semua sudah hilang. Kakiku mulai terasa ringan. Aku ucapkan terima kasih pada security yang sudah membantuku. Aku di sini menarik sebuah kesimpulan bahwa dia ingin menyampaikan pesan kenapa dia tidak bersalah tetapi dipenjara dan dia ingin dimakamkan dengan layak. Sekian cerita horor dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.